saya Duwanatologi. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan penjelasan mengenai judi online. Praktik judi sudah lama menjadi suatu bentuk permainan yang mempertaruhkan uang, bahkan harta seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan keberuntungan. Judi tentu dapat menyebabkan kecanduan karena faktor psikologis, ekonomi, dan sosial, bahkan lingkungannya. Di era digital sekarang yang mempermudah akses melalui internet, judi saat ini dapat diakses secara online yang sering disebut judol. Berdasarkan data PPATK di akhir tahun 2025, perputaran dana dari perjudian online atau judol diestimasikan bisa mencapai 1.200 triliun rupiah dan 8,8 juta pemain judi online di Indonesia. Sebagian besar pemain judi online berumuran dari umur 17 sampai 19 tahun dengan deposit mencapai 47,9 miliar rupiah. Dan yang tertinggi di usia 31 sampai 40 tahun yang mencapai deposit sebesar 2,5 triliun. 71,6% masyarakat yang melakukan judi online merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR dan memiliki pinjaman di luar pinjaman perbankan, koperasi, dan kartu kredit. Pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto telah mengambil tindakan-tindakan hukum untuk menggempur praktik judi online di Indonesia. Dengan pengesahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP yang telah mengatur kembali aturan mengenai perjudian. Pada pasal 426 KUHP, setiap orang dapat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 6 atau sebesar 2 miliar rupiah apabila menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Atau B, menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut. Atau C, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian. Pada pasal 427 KUHP, juga mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan pengaturan pidana terkait judi online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024. Diatur pada pasal 27 ayat 2 Jungto 45 Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Menteri Komunikasi dan Digital atau sekarang disebut Komdigi, Mutia Hafid dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI pada tanggal 26 Januari 2026 menyampaikan bahwa Komdigi telah memblokir 2,7 juta konten negatif sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2 juta konten bermuatan judi online. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, pemblokiran website judi online saja belum efektif dibandingkan dampak yang membekas terhadap aspek sosial dan ekonomi, kesehatan mental, serta dampak terhadap generasi muda. Judi online bukan hanya sekedar permainan, tetapi dapat mengakibatkan kerugian terhadap pemain dan juga negara. Di tahun 2024, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menyebutkan bahwa judi online adalah salah satu penyebab turunnya daya beli masyarakat di Indonesia. Sebagian besar dari pemain judi online membakar penghasilannya untuk mencari kesempatan melalui keberuntungan dalam judi online. Yang seharusnya uang hasil kerja keras diputar di masyarakat justru berpindah ke platform judi online yang berasal dari luar negeri, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi secara domestik. Mudahnya akses internet ke era digital sekarang sangat mempermudah orang-orang untuk mengakses situs-situs judi online. Mudahnya akses ke situs judi online juga meningkatkan kecanduan seseorang terhadap judi online dibandingkan judi secara konvensional. Sekarang permainan judi konvensional dapat dimainkan secara online seperti poker, blackjack, roulette, dan yang populer adalah mesin slot, tanpa harus mencari tempat untuk judi. Sekarang semua orang dapat dengan mudahnya berakses ke internet kepada situs judi online tersebut. Sebagian besar pemain judi online
timbul di kalangan masyarakat muda yang belum mengerti dampak negatif dari judi online, yang berawal dari ajakan teman di lingkungan sekitar, apabila dapat menjadi kecanduan, dapat berakibatkan terhadap ekonomi pribadi bahkan keluarga, yang menghabiskan uangnya untuk judi online dibandingkan membeli kebutuhan sehari-hari. Kecanduan terhadap judi online dapat berdampak juga kepada hilangnya fokus dan produktivitas dari segi pendidikan ataupun pekerjaan. Bila mana keuangan sudah terkuras sehingga beralih menghutang, akibat tekanan pemain judi online cenderung melakukan tindak pidana untuk berupaya menutupi kerugiannya. Apabila tidak ada pemahaman atau kesadaran dari dampak berjudi online, dampak jangka panjang terhadap masyarakat Indonesia akan terus meningkat. Rendahnya kompetensi dan literasi digital akan menyebabkan mudahnya masyarakat jatuh ke dalam judi online, diperparah dengan tekanan ekonomi dan kemiskinan struktural, yang mendorong masyarakat MBR tersebut mencari jalan keluar untuk mencari hasil yang instan. Tanpa pengawasan dari pemerintah yang ketat, dampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat dapat terasa. Upaya Komdigi dalam memblokir konten berbau judi online tidak cukup, karena belum menyentuh substansi permasalahan dari krisis maraknya judi online. Pentingnya dampak dari judi online harus dipahami juga oleh setiap masyarakat, khususnya warga MBR, karena mereka yang menjadi target dari eksploitasi judi online. Pentingnya peran pemerintah untuk menegakkan hukum, serta membangun kesadaran di krisis ruang digital, bukan hanya di Komdigi, namun juga di lembaga pemerintah lintas sektor seperti Kementerian Keuangan, OJK, Polri, dan lain-lain. Sekian dari saya, salam.